Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Maria Dema Deborah Nainggolan dengan NIM 1905082054 dari kelas AK 5G, mahasiswa Politeknik Negeri Medan jurusan akuntansi. Video kali ini saya akan membahas completing audit untuk memenuhi final test saya dari mata kuliah auditing. Dengan dosen pengampu Ibu Eva Simatupang, atau biasa kita sebut dengan penyelesaian audit. Terdapat 7 proses tahapan yang dilakukan dalam completing audit. Proses yang pertama adalah melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Di dalam proses yang pertama ini, auditor harus mengevaluasi bukti yang diperoleh untuk menentukan atau menilai apakah auditor harus melaksanakan prosedur atau bukti tambahan bagi tujuan penyajian dan pengungkapan. Auditor juga harus mengevaluasi apakah keseluruhan penyajian laporan keuangan dan catatan yang berhubungan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Proses tahapan yang kedua adalah mereview kewajiban kontijen. Diperlukan 3 kondisi agar kewajiban kontijen ini ada. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran di masa yang akan datang kepada pihak ketiga atau pengurangan aktiva lain yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau pengurangan tertentu atau kerusakan di masa yang akan datang. Terakhir, hasil tertentu akan ditentukan oleh peristiwa atau kejadian di masa yang akan datang. Misalnya tuntutan hukum yang telah didaftarkan tetapi belum diputuskan akan memenuhi ketiga kondisi tersebut. Yang ketiga adalah mereview terhadap peristiwa kemudian atau review for subsequent events. Di sini terdapat 2 kategori prosedur audit untuk mereview peristiwa di kemudian. Prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akhir tahun. Dan yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Proses yang keempat adalah mengumpulkan bukti akhir atau akumulasi bukti akhir. Setelah melakukan review terhadap peristiwa kemudian, langkah selanjutnya yang menjadi tanggung jawab auditor adalah mengumpulkan bukti akhir atau akumulasi bukti akhir. 5 jenis dalam akumulasi bukti akhir. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis. Yang kedua, mengevaluasi going concern entitas. Yang ketiga, memperoleh surat representasi manajemen. Dan yang keempat, mempertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Yang kelima adalah mengevaluasi hasil. Nah, terdapat 5 aspek utama dalam mengevaluasi hasil. Yang pertama yaitu bukti yang tepat dan mencukupi. Yang kedua, pengungkapan laporan keuangan. Yang ketiga, mengaudit review dokumentasi. Yang keempat, review independen. Dan yang kelima, ikhtisar evaluasi bukti. Proses yang keenam adalah menerbitkan laporan audit. Laporan audit merupakan laporan yang menyatakan pendapat auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketepatan pernyataan klien bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Dan proses yang terakhir adalah berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan informasi tambahan tertentu yang diperoleh selama audit kepada pihak yang berhak, yang umumnya itu adalah komite audit. Kesimpulan dari completing audit ini adalah completing audit atau tahap penyelesaian audit merupakan tahap yang penting untuk memastikan audit yang berkualitas
Dalam tahap ini, auditor melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian. Auditor juga mereview kecukupan bukti audit dan keputusan yang diambil untuk menentukan apakah hal itu mendukung pendapat audit. Kemudian, auditor berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen mengenai temuan audit yang penting serta persoalan lainnya. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Sampai jumpa.